Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi pada saat ini kita akan melakukan penanaman wortel. Jadi cara yang kita lakukan pada kesempatan ini sahabat-sahabatku yaitu ada dua cara untuk melakukan penanaman wortel. Jadi yang pertama itu kita membuat garis di setiap bedengan sahabat-sahabatku. Jadi seperti ini kita membuat garis di setiap bedengan untuk nanti kita taburi biji wortel yang kita akan tanam. Jadi kurang lebih seperti ini nampak daripada bedengan yang selesai kita garis. Ya, jadi seperti ini. Kemudian metode yang kedua yaitu kita membuat lubang-lubang kecil di setiap bedengan ya. Jadi seperti ini proses pembuatan lubang-lubang kecil di setiap bedengan, dan nantinya kita akan setiap lubang nanti kita akan masukkan biji wortel ke dalamnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kita atur jarak sendiri ketika kita membuat lubang-lubang kecil, terserah mau jaraknya rapat mau jaraknya renggang, itu kita atur. Jadi seperti ini. Kalau yang sudah kita garis itu teratur jaraknya sahabat-sahabatku. Jadi terserah sahabat-sahabat yang mana yang lebih bagus, membuat lubang kecil atau menggaris bedengan. Jadi inilah biji wortel yang siap kita akan tanam pada saat ini, wortel dari biji sahabat-sahabatku ya. Jadi sebelum kita akan tanam, kita akan mencampur dulu dengan insektisida marsal sahabat-sahabatku untuk menghindari daripada hama-hama yang biasa memakan biji pada saat kita tabur. Jadi sebelum kita tanam kita akan taburi dulu, campur dulu dengan insektisida marsal. Jadi seperti ini sahabat-sahabatku yang sudah kita campur dengan marsal ya, marsal bibit yang bubuk itu sahabat-sahabatku. Dan sebentar lagi kita akan lakukan penanaman. Jadi kita akan melakukan penanaman pada saat ini. Yang pertama kita di penanaman di yang lubang kecil-kecil yang kita bikin tadi sahabat-sahabatku. Jadi di setiap lubang itu kita masukkan biji wortel beberapa biji ya. Untuk memasukkan biji wortel jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit nanti dikhawatirkan kurang yang tumbuh. Jadi kalau misalnya kurang yang tumbuh kemudian datang hujan atau sehingga tertimbun tanah, maka potensi untuk tumbuh itu sangat minim. Jadi jangan juga terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Tapi kalau terlalu banyak itu pada saat kita nanti tumbuh semua, kita akan tetap mengurangi dan kita akan sisakan satu batang di setiap lubang. Jadi hanya satu batang yang kita akan sisakan nantinya pada saat tumbuh sahabat-sahabat. Jadi seperti ini caranya, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Jadi keuntungan tersendiri daripada membuat lubang seperti ini, jadi pada saat musim kemarau biji wortel yang kita masukkan di setiap lubangnya ini akan lembab ya, jadi cepat untuk terkecampahan ya. Jadi dua cara ini masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi kalau membuat lubang seperti ini namun pada saat musim hujan keras yang datang, maka tertimbun biji wortel di setiap lubang. Makanya kalau kita membuat lubang jangan terlalu dalam dan jangan juga terlalu dangkal. Jadi sekitar 1 cm lubangnya. Jadi untuk memasukkan seperti ini agar biji wortel yang kita tanam itu tetap lembab di dalam sahabat-sahabatku. Jadi jangan juga terlalu dalam karena nanti biji wortel itu kan kecil, jadi kalau misalnya terlalu dalam itu tertimbun tanah, jadi potensi untuk tumbuh itu sangat susah sahabat-sahabatku. Jadi jangan terlalu dalam pada saat membuat
lubang-lubang seperti ini ya. Jadi terserah sahabat-sahabat tani yang mana mau diikuti, mau menggaris bedengan atau mau membuat lubang-lubang kecil seperti ini, itu terserah sahabat-sahabatku. Jadi sama-sama memiliki keuntungan dan kelebihan, kekurangan dan kelebihan ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi keuntungan seperti ini, mudah kita tanami, kemudian biji wortel yang kita masukkan di setiap lubangnya itu tetap lembab pada saat musim kemarau. Jadi biasanya kalau kita siram satu kali itu tetap akan lembab di setiap lubang-lubangnya. Namun kekurangannya tersendiri ketika hujan deras, pembuatan lubang terlalu dalam, maka biji wortel yang kita masukkan itu akan tertimbun tanah sehingga susah untuk tumbuh. Makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa membuat lubangnya itu jangan terlalu dalam ya, sekitar 1 cm saja, 2 cm itu paling dalam ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penanaman selanjutnya yaitu kita melakukan penanaman di cara yang kedua, yaitu garis ya. Jadi ini garis yang kita bikin tadi dengan menggunakan penggaris yang sudah terbuat dari kayu ya. Ya, ini sudah selesai kita tanami yang lubang-lubang kecil dan yang digaris. Jadi metode penanamannya itu hampir sama. Yang lubang kecil kita masukkan setiap lubangnya, dan yang digaris kita tentukan jaraknya sendiri, kita atur tanamnya jarak berapa. Jadi ini selesai kita sudah tanami semua sahabat-sahabatku. Jadi mungkin seperti itu informasi dari saya, dan semoga ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat tani, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.